Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Taufik Setiawan. Nah, di video pertamaku ini aku mau ceritain tentang sebuah kisah yang menurut aku ini serem banget. Nah, cerita ini tuh menceritakan tentang sebuah rumah sakit jiwa, yang mana rumah sakit ini kebakaran dan memakan banyak korban. Namun ada juga yang selamat. Belum diketahui penyebab dari kebakaran di rumah sakit ini. Rumah sakit ini benar-benar kebakar tuh hangus, tinggal puing-puing sedikit doang yang tersisa. Bahkan polisi juga sudah beberapa kali menyelidiki penyebab dari kebakaran ini. Tapi sampai saat ini belum diketahui apa penyebab dari rumah sakit ini kebakaran. Tapi ada satu ruangan yang diduga penyebab dari kebakaran ini. Nah, setiap kali ruangan ini mau diselidiki, mereka selalu dapat gangguan. Nah, kemudian ada dua orang remaja yang sok nekat dan sok ngide. Ini mau buat novel horor tentang rumah sakit ini. Perjalanannya sangat-sangat menyeramkan kalau menurutku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung kita masuk ke ceritanya. Udah siap-siap? Tutup pintu, tutup jendela. Jangan lupa baca doa. Cepat, cepat lari. Hampir saja. Jangan berhenti, Den. Den, cepat. Lagian parkir motor jauh-jauh banget sih. Bukan di sini aja, kan lo bawa gembok. Tinggal sangkut di pohon, beres. Sambil masih lari tuh mereka berdua buat nyampe parkiran motor. Nah, yang di pikiran mereka saat itu adalah bagaimana cepat sampai parkiran motor dan cepat pergi jauh-jauh dari tempat itu. Karena mereka habis ngalami kejadian yang menurutku nih ngeri dan bikin merinding ya. Ketika mereka ada di bekas rumah sakit kebakaran itu. Dan ketika mereka nyampe parkiran motor, langsung aja tuh si Rijal nyalain motor. Aduh, Gue udah kasih tahu jangan nekat ke tempat yang ini. Begini kan akhirnya. Jadi si Rizal ini malah bengong ketika udah di atas motor. Dikeplaklah helmnya itu sama si Denny. Karena si Rizal ini masih terngiang-ngiang atas apa yang terjadi sebelumnya di bekas rumah sakit yang kebakaran itu. Karena emang sejak 6 bulan lalu setelah rumah sakit ini kebakaran, itu banyak banget terjadi hal-hal aneh di bekas rumah sakit jiwa ini. Nah, karena cerita-cerita inilah si Rizal ini memutuskan untuk menulis novel tentang kisah rumah sakit jiwa Noto Srenggani. Jadi mereka ini adalah Rizal Syahroni dan Denny Damara. Mereka ini seorang mahasiswa di Universitas di Semarang. Jadi mereka ini emang udah sahabatan dari pas mereka di Jakarta. Nah, merantaulah bareng mereka ke Semarang untuk kuliah. Nah, ini gue ceritain sedikit tentang Rizal. Jadi si Rizal ini emang seorang penulis, tapi sebelumnya itu dia nulis tentang cerita cinta, cerita asmara, drama gitu. Dan itu sempat berjalan dan dia menghasilkan dari tulisannya itu. Nah, si Denny ini adalah sahabatnya si Rizal, yang mana Denny ini biasanya membuat cover-cover tentang cerita-ceritanya yang dibuat oleh si Rizal. Makanya Rizal ini diajak sama Denny untuk explore ke tempat bekas rumah sakit jiwa yang kebakaran itu, untuk memulai cerita horor pertamanya si Rizal. Oke, kita balik lanjut ke cerita yang tadi. Dikeplak lagi lah nih kepalanya si Rizal sama si Denny. Karena tiba-tiba si Rizal ini ketawa. Sarap lo malah ketawa. Bisa keluar dari rumah sakit jiwa, malah lo yang sakit jiwa. Denny bilang gitu. Karena si Rizal ini habis kayak ngerasa lega gitu, karena benar-benar bisa keluar dari rumah sakit itu. Jadi sebelumnya, nih gue ceritain. Jadi sebelumnya ini mereka ini kekunci di sebuah ruangan di dalam rumah sakit itu. Dan mereka ditampakin sama sosok wanita yang benar-benar menyeramkan. Badannya gosong, tangannya hitam. Dan yang bikin serem itu senyumannya. Senyumannya itu lebar cuy, sampai sini. Kayak gitu kira-kira. Senyum bener-bener gitu. Lu bayangin itu di depan mereka, dan mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mereka terdiam kaku. Padahal si Rizal ini
lumayan hafal banyak juz amma, tapi ketika dia dihadapin sama makhluk seperti itu, bener-bener kicep tuh dua orang. Terus si Rijal bilang, Sorry. Beneran gue minta maaf, Den. Gue kan udah janji, ini adalah perjalanan pertama dan terakhir. Gue gak ada ide buat nulis cerita horor. Gue perlu cerita yang fresh dan ngegotik. Nah, mitos-mitos di rumah sakit ini kan santer banget di antara warga sini. Setiap orang kita temui selalu punya versi sendiri. Jadi, gue butuh survei kunjungan langsung ke TKP. Biar maksimal juga hasil sketsa lo. jadi si Rijal ini benar-benar minta maaf ke Denny karena udah ngelibatin Denny sampai sejauh ini. Karena pada dasarnya si Denny ini emang penakut. Jadi setiap kayak di tongkrongan nih, setiap teman-temannya itu ngobrol cinta horor, si Denny ini ada aja alasannya buat balik ke kamar gitu. Entah itu nanti ngambil handphone, entah itu ke kamar mandi. Jadi ada aja lah alasannya buat ngehindar dari cerita-cerita horor. Nah, terus si Denny bilang lagi, Kan banyak tempat lain, Jal. Jangan kesini. Ntar kalau tuh setan ngikutin gimana? Gila bener tadi, Jal. Nyaris copot jantung gue. Kalau gue mati, siapa yang piara temon? nah ketika Denny ngomong kayak gitu, kalau setannya nanti ngikutin gimana? Langsung Rijal kepikiran di situ. Kalau emang bener ngikutin gimana? Nah, yang dibilang Denny temon itu adalah seekor laba-laba ya. Jadi tuh si Denny ini emang seneng banget ngoleksi hewan-hewan yang ekstrim gitu. Kalau menurut si Rijal ini hewan-hewan ekstrim. Contohnya si Denny ini emang pernah melihara piranha, pernah melihara buaya, anak buaya, pernah melihara yang aneh-aneh lah, binatang yang aneh-aneh. Nah, yang terakhir ini adalah laba-laba. Laba-laba kayak tarantula yang berbulu itu, yang besar itu. Nah, itu temuan itu, peliharaannya si Denny. Nah, kalau si Rijal ini hobinya traveling, climbing, hiking, muncak gunung gitu. Pokoknya yang kegiatan-kegiatan alam lah. Nah, si Rijal ini demen banget sama hobi-hobi itu. Karena menurut dia itu kegiatan yang low budget dan gak memakan biaya banyak. Dan selain itu, Rijal juga seorang penulis yang seperti yang kayak gue bilang tadi. Rijal ini seorang penulis dan tulisannya itu lumayan banyak dan sampai puluhan atau bahkan ratusan eksemplar yang pernah terjual. Nah, makanya kali ini dia pengen banget dan udah tekad banget buat nulis cerita horor. Tapi sialnya, dia nggak tahu nih kejadian yang bakal nimpa dia ke depannya. Jadi si Rijal ini tahu bekas rumah sakit jiwa kebakaran ini dari tantenya si Denny, yaitu Tante Nur. Nanya-nanya lah si Rijal nih tentang tempat-tempat di sekitar kampus atau sekitar kosannya si Rijal ini yang menurutnya angker. Dikasih tahu lah sama tantenya si Denny ini, ada danau, kuburan, terus kebun gitu. Cuman belum ada yang klik ini sama si Rijal. Nah, ketika disebutin tentang bekas rumah sakit jiwa Notos Renggani, Rijal ini malah penasaran. Padahal tantenya si Denny ini udah wanti-wanti buat nggak kesana. Tapi si Rijal malah terpicu adrenalinnya buat kesana, buat datengin tempat itu. Nah, disinilah awal mula petaka itu datang dan neror mereka berdua. Oi, udah turun sono, bukain gembok. Hah? Oh, udah sampai. Bikinin kopi ya, Den. Ntar gue nyusul ke kamar lo. Air galon gua habis. Lupa belum beli. Singkat cerita, akhirnya mereka tuh sampai nih ke kosannya mereka berdua. Dan langsung aja nih si Rijal parkirin motor ke dalam kosan. Jadi kosannya ini nggak ada satpamnya. Jadi setiap mereka tuh harus tanggung jawab sama barang-barangnya sendiri. Jadi setiap anak kos tuh dikasih kunci, dari kunci pagar, kunci buat garasi motor, itu mereka megang semua kuncinya. Jadi mereka nggak butuh satpam. Pas dia ngambil kunci, kuncinya jatuh. Karena dia mager banget nih kan ngambil buat nunduk gitu pakai tangan. Diambillah sama dia pakai kaki, dilepas tuh sepatu dia. Lu tahu kan kalau ngambil sesuatu tuh pakai jari kaki gitu. Nah, diambil tuh pakai jari kaki. Nah, pas nyari-nyari gitu, dia nggak nemu nih tak kemana, soalnya gelap banget. Kosannya itu mereka tuh udah pulang sekitar udah tengah malam lah, jam 1 atau jam 2. Jadi kosan udah pada mati lampunya. Nggak nemu. Nah, akhirnya dia mutusin udah ambil pakai tangan. Nah, pas diambil pakai tangan gitu kan, nunduk tuh dia ambil kuncinya. Nah, pas mau berdiri, plak,
ada yang jatuh di pundaknya. Sontak dia kaget, langsung dilihat, ternyata itu laba-laba. Laba-laba kayak tarantula yang kayak punya si Denny itu. Dikibas-kibasin lah langsung. Kaget dia kan. Langsung dia kayak merinding gitu. Udah tuh langsung aja tuh ngacir dia. Masuk ke dalam kosan. Nah, ketika dia masuk ke dalam kosan itu, dia nggak langsung ke kamarnya. Jadi itu dia dengar ada suara air keran yang belum ditutup. Nah, jadi kamar mandi kosan mereka tuh ada 3 di bawah. Dicekin lah satu-satu sama si Rijal ini. Dibuka set, kamar mandi pertama nggak ada keran yang kebuka. Lanjut dia ke kamar mandi yang kedua, dibuka set, sama nggak ada juga, itu kering kamar mandi. Nah, pas kamar mandi ketiga dibuka set, sama nggak ada juga keran yang kebuka ataupun pipa yang bocor. Nah, jadi sebelum si Rijal ini masuk ke lorong kosannya itu, nah itu kan seperti kayak lorong gitu kan. Jadi itu dinyalain lampu-lampunya karena emang bener-bener gelap. Udah pada dimatiin sama anak kosan sebelumnya. Dinyalain lah sebelum dia ngecekin kamar mandi karena dia dengar suara keran yang kebuka gitu. Nah, ketika dia buka kamar mandi ketiga, gak ada apa-apa, kosong. Tapi lampu tuh tiba-tiba mati yang udah nyalain dia. Lampu tiba-tiba mati. Langsung aja dia kaget gitu, shock gitu. Langsung astagfirullahaladzim. Nah, langsung aja si Rijal ini manggil-manggil si Denny. Karena si Rijal ini ngerasa temennya Denny itu lepas. Karena kan tadi hinggap di pundaknya si Rijal waktu dia mau ngambil kunci. Nah, di pikirnya si Rijal ini temennya si Denny itu yang lepas. Langsung aja si Rijal manggil-manggil Denny. Denny. Apaan, Jal? Ada apa? Ada maling? Bukan, lebih gawat dari sekedar maling. Setannya ngikutin ya? Lo masih aja mikirin setan aja nggak mikirin lo. Serius, bukan soal setan nih? Bukan. Naruh motor lama banget, kopi lo adem tuh. Temon, Den, temon. Jadi si Rijal ini jelasin lah tentang apa yang tadi dia lihat gitu, tentang temon. Makanya si Rijal ini langsung nyuruh Denny buat ngecek kandangnya si temon. Sambil agak mikir tuh si Denny, karena kandangnya si temon ini digembok pakai 2 gembok. Karena kan sebelumnya si Denny ini melihara piranha. Nah, piranhanya kan mati karena ditinggal ke Jakarta 3 hari dan lupa ngasih makan, lupa dititipin tuh ke teman kosannya. Matilah pas balik-balik udah ngambang. Nah, bekas akuarium piranha itu dibikinlah sama Denny buat kandangnya si temon. Nah, karena Denny ini takut temon ini kabur atau segala macam membahayain orang kos sekitar gitu ya, dikuncilah sama si Denny ini sampai 2 gembok. Langsung aja nih Denny bangkit dari kasurnya, tadi rebahan, udah capek banget tuh dia, langsung bangkit tuh buat ngecek kandangnya si temon. Jadi kandangnya si temon ini ditaruh di bawah jendela sama dia biar nggak kena matahari langsung, karena katanya dia si temon ini sensitif sama cahaya matahari. Pas dibuka ternyata masih ada. Terus si Rijal mikir, terus itu tadi laba-labanya siapa? Mungkin pikirnya Rijal nih, mungkin ini laba-labanya si Anton. Jadi tuh Denny ini beli laba-laba dari si Anton, temen kosannya juga yang sama-sama hobi melihara hewan-hewan ekstrim. Mungkin ini laba-labanya Anton yang lepas karena mungkin masih ada satu atau masih memelihara laba-laba yang lain. Nah, singkat cerita, Rijal ini duduk lah di kosannya si Denny dan ngerenungin hal yang udah terjadi sama mereka barusan gitu. Nah, habis itu Rijal kepikiran buat langsung nulis ceritanya nih, karena dia nggak mau memorinya hilang, memori kejadian yang udah dia alami itu hilang. Dia mau langsung bergegas nih. Ya udah langsung aja tuh dia cabut kan. Pas dia mau keluar kamar dipanggil sama Denny. Jal, kopi lu no bawa, ntar mubazir. Udah tuh langsung diambil tuh sama Rijal. Sambil jeruput dia akan turun tangga. Nah, pas dia mau turun tangga, itu dia ngelihat kayak cahaya kecil gitu di ujung tangga di bawah tuh posisinya. Nah, pelan-pelan dia deketin tuh
makin deket cahaya itu makin terang. Dan sepersekian detik itu kayak ada bleed gitu. Lu tau kan kayak bleed, kayak gitu, sinar kilat gitu yang cepet banget. Nah, sinar itu tuh kayak gitu tiba-tiba. Dan itu otomatis bikin Rijal tuh kaget. Nah, ketika udah kayak, kan abis kayak gitu tuh biasanya gelap tuh. Nah, ketika matanya udah normal, dilihat lagi tuh, dicari lagi tuh cahayanya. Udah nggak ada. Udah bener-bener hilang tuh cahaya. Dicariin gitu di bawah lantai, karena kan kosan dia ini ya nggak terlalu kotor-kotor banget lah, karena mereka juga ada jadwal-jadwal piket gitu kan. Kalau dibilang nyelip atau enggak, itu enggak, karena lampu yang tadi itu yang sebelumnya mati itu udah nyala. Dicari itu sama Rijal keliling di lantai, diperhatiin 100%, itu nggak ada lagi cahayanya, udah hilang. Nah, ketika si Rijal ini mau ngelanjutin perjalanan, dia itu kayak ada suara, dengar suara kletek gitu, kayak suara kerikil. Kayak kerikil dilempar dari atas. Lu bayangin tuh dia lagi mau turun. Nah, dari atas tuh kayak ada yang lempar kerikil. Dan kayak ada suara kerikil-kerikilnya gitu. Tapi pas dilihat itu nggak ada kerikilnya. Dan ini adalah awal mula teror mereka dimulai. Nah, singkat cerita, akhirnya si Denny ini sampailah ke kamar kosannya. Dan dia itu mulai ngerebahin badannya karena benar-benar capek banget atas apa yang telah terjadi sama mereka sebelumnya, kejadian di rumah sakit yang udah kebakaran itu. Nah, ketika lagi tiduran gitu, lagi rebahan, lagi enak, tuh si Denny ini ngerasa dingin banget gitu. Jadi kayak angin dari luar tuh masuk semua, dan buku-buku itu, kertas-kertas itu kayak berterbangan gitu karena kenceng angin dari luar. Sontak si Rijal langsung dong bangun, karena dia sebenarnya mager gitu kan. Langsung bangun dia tuh buat nuju ke jendela kamar yang mungkin belum ditutup sama dia. Pas dia bangun dan ngearah jendela kamar, pas dicek, jendelanya ketutup cuy. Ketutup rapet. Karena emang seingat Rijal itu sebelumnya jendela kamar dia itu emang ditutup. Terus bingung dong dia, ini angin dari mana gitu. Sedangkan AC dia emang dingin, AC kamarnya itu dingin, ditambah angin dari luar. Dan itu anginnya nggak tahu dari mana, karena jendela itu bener-bener ketutup rapat. Dibuka lah sama dia kan. Set. Duh, gue merinding ini ceritanya. Dibuka tuh sama dia, jendela, nggak ada apa-apa. Tapi pas dia perhatikan lagi, dia perjelas, dari kegelapan itu ada sosok yang mulai dekat. Pelan-pelan, lemes lah si Rijal. Lemes, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di situ dia pun pingsan. Nah, si Rijal ini sadar ketika jam bekernya itu nyala. Padahal jam bekernya itu 2 hari yang lalu udah rusak dan udah dibuang ke tempat sampah. Bahkan kacanya itu udah pecah, dan dia bener-bener inget banget itu jam beker dia itu udah dibuang di tong sampah. Dan jam bekernya itu biasanya bunyinya jam 5.30, karena jam 7-nya dia harus ke kampus. Nah, udah tuh dilupain lah sama dia kan. Abis itu dia langsung duduk tuh karena bener-bener lehernya pegel, kepalanya nyeri, dipijit-pijit lah sama dia kayak gini kan. Karena bener-bener lehernya tuh pegel banget, kayak capek banget atas apa yang udah terjadi gitu. Pusing dia, duduklah dia kan. Terus tuh pintu kamarnya ada yang ngetok. Tok tok tok, tok 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 gitu. Nah, dipikir dia tuh si Denny. Langsung lah tuh dia rencanakan buat sarapan, karena bener-bener emang dia tuh udah lapar banget. Karena si Rijal ini bener-bener udah nggak sabar buat nyeritain apa yang terjadi tadi malam sama si Rijal ini. Nyeritain ke Denny gitu, sambil dia memang udah lapar banget mau sarapan. Bangunlah dia dari kasur kan, buka pintu dia. Cak. Pas dibuka, lu mau tahu apa? Itu ruangan dimana dia kekunci tadi malam di rumah sakit jiwa Noto Srenggani. Lemes Rijal di situ. Duh, gue merinding ini ceritanya. Lemes dia langsung di situ, pucat, nggak bisa ngomong apa-apa, dan dia tutup mata karena dia saking takutnya. Dia nggak bisa kemana-mana, bener-bener kakinya lemes, kaku, nggak bisa kemana-mana. Pelan-pelan suara itu
datang lagi. Kembalikan. Makin pelan, makin deket. Sekarang suaranya udah di samping kuping dia. Kembalikan. Kembalikan. Cepat kembalikan. Si Rijal ini langsung tuh nyawanya kayak keluar. Karena dia bener-bener takut banget. Nah, posisi tangan dia tuh masih megang handle pintu buat nopang badan dia biar gak jatuh. Tapi akhirnya dia pingsan juga. Nah, singkat cerita, akhirnya si Denny ini pun bangun. Bangun karena dia kena sinar dari ventilasi kamarnya dia. Nah, bangun dia ini badannya bener-bener, saat itu bener-bener badannya itu lemas, capek, segala macam, pada sakit tuh badannya. Nah, habis itu dia mikirin buat hari itu dia bener-bener pengen refresh, pengen mandi lah gitu. Pengen langsung mandi gitu, pengen seger gitu. Karena badannya bener-bener capek gitu. Bangunlah dia kan. Tapi dia ini masih parno. Takut buka pintu, kejadian kayak tadi malam. Dibuka sama dia pintu pelan-pelan, cekrek. Ternyata aman, ada sinar pagi, ternyata itu udah pagi. Buka pintu, dia berdiri di depan pintu bengong gitu. So, dipanggil lah sama teman kosnya. Woi Jal, ngigo lu, gituin. Cuman ya si Rijal senyum aja karena dia bener-bener lega gitu. Udah lepas dari kejadian mimpi buruk tadi malam. Nah udah tuh singkat cerita si Denny udah mandi, habis itu dia juga udah bersih-bersih gitu kan, walaupun sempat bengong gitu pas di kamar mandi, ini nyata apa enggak gitu, masih bertanya-tanya dia. Akhirnya udah selesai mandi, udah beres-beres, udah siap nih buat ngejalanin hari itu, karena emang hari itu dia nggak ada kelas gitu kan. Nah dia tuh pengen langsung ke tempat Denny gitu, karena dia bener-bener pengen nyeritain hal yang udah kejadian sama dia tadi malam gitu ke Denny. Langsung aja tuh tanpa babi bu, langsung dia kunci kamar tuh, keluar langsung dia ke kamarnya Denny. Denny. Gak ada bang. Keluar tadi pagi-pagi banget. Ngibrit bawa motornya. Hampir nabrak gue tadi di bawah. Coba aja telepon bang. Tumben, kan jam kuliahnya siang. Ngapain pagi-pagi udah ngacir? Tahu tuh bang. Malahan tadi dia ngabur nggak pakai helm. Setahu gua kan dia paling tertib lalu lintas ya. Nggak pakai helm? Jadi si Denny ini orangnya anti banget sama yang melanggar lalu lintas gitu. Anti banget sama orang yang nggak pakai helm. Jadi setiap temen kosannya itu mau pergi pakai motor kemanapun itu, si Denny ini selalu ingetin buat pakai helm. Nah bingung nih si Rijal nih, dia pergi tapi dia sendiri nggak pakai helm karena dia itu emang yang anti banget sama yang namanya nggak pakai helm. Jadi ada kejadian saudaranya si Denny ini, sepupunya atau saudaranya gitu kan, jadi jatuh nih, keserempet, nyenggol motor, kesenggol motor. Nah sebenarnya nggak masalah, cuma jatuh biasa, cuman sialnya pas jatuh kepalanya kelindes sama truk sama pick up yang buat ngangkat sayur karena nggak pakai helm. Sejak itulah si Denny itu paling anti banget sama orang yang nggak pakai helm. Nah langsung aja nih si Rijal ngecek kantongnya. Ternyata dia nggak bawa handphonenya ketinggalan di kamarnya. Turunlah tuh dia kan lewat tangga, cek. Nah dia keinget sama kejadian yang tadi malam ketika ngelihat cahaya di tangga. Dicari-cari tuh kilauan cahaya, udah nggak ada lagi. Nah udah langsung aja tuh dia kan langsung balik ke kamarnya dia. Oi, udah nggak ngigo lagi? Kaget gua Ton, gua kira siapa. Tadi gua habis mimpi. Untung cuma mimpi. Oh iya Ton, lo punya laba-laba lagi gak selain yang lo jual ke Denny? Nggak. Emang kenapa, Jal? Woi, kenapa lo kok bengong gitu? Lo mau piara laba-laba juga? Kagak Om, gila aja lu. Kenapa sih lo bengong kayak sapi ompong? Sama banget kayak si Denny, bener-bener satu hati lu ya. Hah? Lu ketemu Denny? Kapan Om? Tadi pagi, gua habis mandi, hampir ditubruk sama kebo tuh. Main nyeruduk aja, kagak liat-liat orang. Pas gua tanya kenapa, dia diam-diam aja, bengong. Kayak lu gini lah. Ton, gue ke kamar dulu ya, makasih ya. Nah jadi si Rijal nih nanya ke Anton yang sebelumnya udah aku ceritain. Ini yang masalah laba-laba itu, mungkin tuh laba-labanya Anton, ternyata bukan. Jadi itu laba-laba siapa?
Nah, yang bikin Rijal kaget lagi, takutnya si Denny ngalamin hal yang sama. Karena dari beberapa orang yang ditemuin, itu sama, si Denny itu bengong. Dan nggak tahu kenapa, makanya buru-buru itu si Rijal ke kosannya. Langsung aja tuh dia masuk ke kosannya, dicari handphonenya buat nelpon si Denny. Nah, diraba-raba tuh kantong-kantong jaket, kantong celana dia buat nyari handphonenya. Pertama tuh celana-celana dia bekas tadi malam, diraba-raba, dicari-cari gitu, nggak ada, kosong. Nah, pas jaket, dia ngeraba-ngeraba jaket hitam dia pas kayak, lu tau kan kalau jaket dalamnya ada kantongnya. Nah, dicobalah sama Rijal buat masukin tangannya ke kantong jaket yang ada di dalam itu. Dicoba masukin sama dia perlahan tuh, pelan-pelan, set. Diraba-raba sama dia, kayak ada sesuatu yang lembek gitu. Nah, ditegesin lagi tuh sama Rijal. Set. Sontak dibanting itu jaketnya sama si Rijal. Karena dia yakin betul dan itu udah dipastikan itu ular, coy. Dan sama dia langsung tuh dibanting, habis itu sama dia dikibas-kibasin. Karena dia yakin betul itu suara ular, karena ada suara desisannya. Makanya dia tuh yakin banget itu ular. Dan dicari-cari sama dia, nggak ada, udah hilang. Udahlah tuh langsung bodo amat tuh dia, langsung ambil tuh handphone sama dia kan. Ditelepon si Denny ini. Tut, tut, tut. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Gak aktif nomornya si Denny. Ditelepon lah ini berkali-kali kan sama si Rijal, sampai 3 kali atau 4 kali gitu ditelepon, masih nggak aktif. Nah, karena lagi bingung gitu kan, pusing, nomor si Denny nggak bisa dihubungin, langsung aja si Rijal nih pergi buat sarapan karena emang perutnya dia dari tadi malam tuh emang udah lapar banget. Langsung dia nih ke tempat sarapan, tempat makan dia, langganan dia sama si Denny itu, namanya warung Mbak Tini. Mau makan apa, Mas? Bungkus atau makan sini? Bungkus mbak, nasi pakai kentang pedes, krecek sama ayam suwir. Kuahin opor ya mbak. Nah, udah dibungkus lah nih makanannya si Denny. Nah, bayar tuh si Denny. Nah, pas mbak ini balikin uangnya Denny, ngasih kembalian gitu kan. Allahu Akbar. Kaget tuh si Denny, sampai orang-orang di sekitar tuh pada ngeliatin dia. Karena yang Denny lihat itu, tangan mbaknya itu hitam gosong. Sama kayak apa yang dia lihat waktu di rumah sakit itu. Sontak tuh langsung dia, kenapa mas? Pada nanya-nanyain gitu. Enggak apa-apa. Nah, langsung tuh Rijal langsung cabut dari situ dan buru-buru cepet dia buat balik ke kosannya. Nah, pas udah nyampe kamar kosan, si Rijal ini coba buat nelpon Denny lagi. Tapi tetep ini nomornya si Denny ini tetap nggak aktif, tetap nggak bisa dihubungi. Nah, habis itu si Rijal nggak mau beli pusing, dia sambil makan tuh, dibuka nasi bungkus dia, udah lapar banget tuh, langsung makan dia tuh lahap. Cuman sambil makan gitu, dia tetap nih masih nyoba nelpon si Denny. Nah, ditelepon lagi sama si Rijal kan, tuh nggak aktif nomornya. Yang kedua, ditelepon lagi, nggak ada nada deringnya cuy. Sambil makan tuh ngunyah dia tuh, tiba-tiba Kembalikan milikku. Tiba-tiba ada suara kayak gitu. Sontak langsung dilempar tuh HP dan pecah berceceran. Tapi nada deringnya masih ada, tiba-tiba muncul. Padahal itu handphone sama baterainya udah kepisah, bahkan layarnya juga udah pecah. Tapi setelah beberapa menit akhirnya mati juga itu suara nada deringnya. Bener-bener si Rijal nih kaget bukan main. Nah, lemes nih si Rijal. Tapi akhirnya dia buat mutusin udahin makannya karena dia masih kebayang-bayang nih sama sosok cewek itu, sosok yang gosong itu. Akhirnya dia kayak mikir gitu, takut nasinya tiba-tiba jadi belatung gitu, makanya dia langsung udah tuh bungkus nasinya dan dia mau keluar. Tapi cuman dia masih agak takut juga nih, takut tiba-tiba pas dibuka dalam rumah sakit lagi gitu kan. Dibuka lah itu pintu kosannya sama dia pelan-pelan, pas dibuka aman. Udah tuh langsung tuh dia bungkus nasinya itu tadi bener-bener belum habis tuh sama dia, langsung mau dibuang ke tong sampah. Jadi tuh kosannya dia itu nerapin, yang mana tuh bapak penjaga kosnya itu nerapin buat sampah organik sama non organik itu dipisah. Jadi yang non organik
bisa dibuang di tong sampah depan kamar, yang mana tiap kamar tuh ada tong sampah kecil gitu kan. Nah yang organik itu di tong sampah besi besar gitu, agak jauh di depan kosan, agak di depan gitu kan. Nah jalanlah si Rijal ini ke tong sampah itu. Tong sampah ini emang besar gitu, kayak terbuat dari apa, penutupnya itu aja kayak besi gitu, agak berat gitu. Nah pas Rijal mau buang sampah dan masukin tangannya ke tong sampah, dicengkram. Tangannya dicengkram sama tangan yang dilihat di warung Butini tadi. Sontak si Rijal nggak bisa ngapa-ngapain, pucet sejadi-jadinya. Dan syukurnya ada temen kosannya yang mau buang sampah juga dan lagi jalan ke arah si Rijal. Cuman temannya ini bingung gitu ngelihat Rijal kok kayak ketakutan, celingak-celinguk gitu. Dipanggillah si Rijal ini sama temannya tadi yang mau buang sampah. Oi, nyari apaan lu celingak-celinguk depan tempat sampah? Lagi ngecek aja apa sampah udah penuh atau belum, biar gue lapor ke si bapak, jadi cepet diangkat, gak bikin bau. Udah tuh kan, nah pas temennya ini datang, pelan-pelan cengkraman itu dilepas. Akhirnya langsung aja tuh si Rijal nuju ke kamar kosannya lagi, karena memang bener-bener udah takut banget dianya. Nah pas lagi jalan ke kamar, si Rijal nih ngeliat ada teman samping kamar kosannya Denny gitu kan. Nanyalah si Rijal ini ke teman kosannya si Denny yang samping kamarnya ini. Bang, lihat Denny nggak? Tadi pagi kayaknya keluar, pakai kaos merah, kaos biasa, bukan kaos kerah. Berarti dia main tuh nggak ke kampus. Teleponlah Jal. Bang, pinjam HP dong, bawa nggak? HP gua habis pulsanya. Nih, lu pakai aja, pulsa gua banyak, habis dikirimin sama cewek. Jadi kampusnya si Denny sama Rijal ini mewajibkan buat mahasiswanya itu pakai kaos, tapi harus berkerah kalau mau pakai kaos. Kalau dalam pembelajaran, berarti kan si Denny ini nggak pakai kaos kerah, berarti kan bukan ke kampus gitu. Dan si Rijal ini ngeles, padahal HP-nya itu emang rusak gitu, bukan karena habis pulsa. Dinamain siapa bang si Denny di sini? Oh, gua kasih nama Dento, Denny Montok. Jadi itu si Denny itu emang badannya lumayan besar gitu, jadi lumayan besar dan nggak terlalu tinggi, jadi kayak kelihatan badannya gempal gitu. Nah dicobalah ditelepon sama si Rijal, tut masuk nih. Halo bang, Bukan nih gue Rijal, lu di mana? gue teleponin HP lu kok nggak bisa Jal. Gue di tempat Tante Nur, lu kemari cepet Jal. Oke, gue jalan sekarang, lu jangan kemana-mana lagi. HP gue rusak, makanya gue pakai punya Bang Wiranto. Hah? Rusak kenapa? Tapi pas gue aktifin, HP nomor lu keluar di mailbox. Nanti gue ceritain. Langsung tuh ditutup sama si Rijal, nggak pakai babi bu, langsung ditutup tuh handphone dan langsung dibalikin ke Bang Wiranto, dan nggak lupa dia ngucapin, Bang, makasih Bang. Oke teman-teman, mungkin di part 1 ini sini dulu ceritanya. Kita lanjut di part 2 karena kita nggak tahu nih apa yang sebenarnya terjadi sama si Denny gitu kan. Karena si Rijal ini juga takut si Denny ini kenapa-napa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe kalau kalian suka sama cerita-cerita atau kisah horor seperti ini. Oke, nantikan video lanjutannya di part 2. Oke, aku Taufik Setiawan, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.